Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat rekan-rekan dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan jaringan wifi kita yang hilang di Windows 10. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dia gambar bola dunia tapi ada tanda warning atau perhatian yang tulisannya adalah not connected, connection error available. Nah, biasanya hal ini terjadi karena komputer atau laptop kita selesai melakukan update. Kesalahan ini juga pernah terjadi pada komputer saya teman-teman. Jadi internetnya memang nggak sambung ya, nggak connect. Jadi kita mau melakukan browsing tuh di Google ya seperti ini. Tunggu. Nah, kita ketika mau ketik YouTube no internet. Oke. Rasanya agak jengkel sih, apalagi di saat kita memang benar-benar membutuhkan ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Silahkan disimak cara percaranya, karena di sini saya akan memberikan sebanyak 6 cara. Silahkan kalian ikuti cara percaranya dan tentunya resiko ditanggung sendiri ya, karena beda komputer, beda permasalahan, beda penyakit, beda cara penyembuhannya. Tapi mudah-mudahan cukup dengan satu cara wifi Anda bisa koneksi kembali. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kalian membantu saya dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari saya. Semoga berkah. Perlu digarisbawahi bahwa tutorial ini saya buat atas dasar pengalaman pribadi saya. Oke, kita lanjut ke cara yang pertama. Hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah dengan cara klik kanan di bagian jaringan ya, atau di bagian sini nih. Kita klik kanan, lalu kita klik troubleshoot problem. Kita biarkan sampai prosesnya selesai, lalu kita klik skip this step, lalu klik yang atas ya. Agak susah bahasa Inggris sih saya juga. Check to see if the problem is fixed. Di sini adalah mengecek masalah ya, atau problem di dalam komputer kita ini, kenapa kok koneksinya nggak nyambung gitu ya wifi-nya ya. Setelah keluar seperti ini, kita klik close the troubleshooter. Teng. Setelah itu kita coba koneksikan ya internetnya. Oke, kita connect, kita masukkan sandinya, lalu kita next, lalu kita yes. Di sini hasilnya unable to connect to this network, yang artinya nggak bisa connect ya. Ini berarti ada masalah. Masalahnya bervariatif sih ya, namanya komputer ya, beda komputer beda masalah. Namun kita coba. Jika dengan cara yang ini tetap tidak bisa, maka kita lanjut ke cara yang kedua. Cara kedua, silahkan klik kanan di bagian jaringan ini yang tadi ya, klik kanan,
lalu kita klik open network and internet setting, lalu kita gulur ke bawah dan klik network and sharing center. Kita gulur ke bawah ya, kita cari. Nah ini dia, network and sharing center. Kita klik, kemudian kita ke change adapter setting, lalu kita klik kanan di bagian yang WiFi. Di sini disable ya, artinya ini sudah bukan WiFi ini tidak menyala, bukan karena ini di disable, artinya ini unable karena di sini tulisannya disable. Jika dia di disable seperti ini. Nah ini artinya komputer Anda itu, komputer kalian itu di disable. Jadi harusnya dengan cara klik kanan dan enable, WiFi bisa Anda gunakan. Tapi kita coba. Kita masukkan sandi, kita next, yes, tetap tidak bisa, unable to connect to this network. Oke, sekarang coba kita klik kanan, kita pilih properties, lalu di bagian sini internet protokol version 4. Nah, ini kita klik, lalu kita klik properties yang ini ya. Nah, jika punya teman-teman tuh seperti ini, silahkan kalian checklist di bagian ini ya. Yang di bagian atas dua ini kita checklist yang atas, dan yang bawah juga kita klik yang atas, lalu kita oke, kita silang, kemudian coba kita konekkan. Kita next, yes, hasilnya seperti apa? Tetap tidak bisa, hasilnya unable to connect to this network. Selanjutnya kalian coba klik kanan di bagian sini WiFi, klik kanan, kita disable. Setelah ini kita keluarkan, silang, lalu kita restart komputer, karena ada kalanya komputer yang mau langsung connect, ada kalanya yang harus di restart dulu. Silahkan kalian coba restart terlebih dahulu komputer kalian atau laptop kalian ya. Setelah komputer Anda selesai merestart, kita coba koneksikan. Kalian coba koneksikan, dikoneksikan WiFi nya seperti ini, langsung connect seperti biasanya. Namun jika tetap tidak bisa, silahkan kalian klik kanan kembali di bagian jaringan. Di bagian jaringan ini kita klik lagi, klik kanan lagi ya, lalu kita klik open network internet setting lagi, kita klik WiFi, kita klik yang WiFi, kemudian kita klik ini nih, yang ini, manage known networks. Di sini ya, kita klik. Nah, di sini biasanya ada beberapa jaringan ya. Mungkin karena kalian pernah mengoneksikan komputer atau laptop kalian ke WiFi beberapa orang, jadi
di sini ada istilahnya jaringan WiFi di sini. Ada 1, 2, 3 atau bahkan 4 atau 5 tergantung masing-masing ya. Di sini punya saya sudah nggak ada karena tadi sempat saya lupakan, sudah saya lakukan cara ini. Jika tempat kalian masih ada, kita klik di bagian WiFi yang kita pakai. Jadi di sini misalkan kalian menggunakan WiFi, kalau seperti saya kan di sini contohnya saya pakai WiFi-nya kan Kalila ini ya. Pasti di sini masih ada. Jika ini belum dilakukan cara yang di sini tadi, pasti di sini masih ada. Jadi silahkan klik di sini WiFi yang tulisannya Kalila ini, kita klik di sini, lalu kita klik forget atau lupakan. Jika sudah, kita silang, lalu kita koneksikan lagi jaringan WiFi kita. Hasilnya tempat saya juga masih unable to connect to this network. Jika belum selesai atau belum connect ya, silakan lanjut ikuti ke langkah yang ketiga ya. Selanjutnya kita klik kanan di bagian start ya, atau apa ini ya istilahnya, logo window inilah. Yang di sini nih, kita klik kanan di sini ya, kita klik kanan lalu kita cari device manager, kita ke atas, posisinya di sini nih. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita cari network adapter, posisinya di sini nih. Network adapter. Lalu kita klik. Lalu kalian cari network adapter yang kalian pakai. Ciri-cirinya adalah ada tulisannya wireless. Nah, tempat saya ini. Ini Realtek RT L8188 FTV wireless LAN 802.11n USB 2.0 network adapter. Lalu kita klik kanan. Kemudian kita klik properties ya. Paling bawah kita klik properties. Nah, di kolom ini atau di halaman ini kita bisa geser ke bagian power management. Nah, ini nih. Kita klik di sini. Sekarang silahkan kita hilangkan checklist ini ya. Nah, ini kan ada 2 kolom, kita hilangkan checklist yang atas. Nah, seperti ini. Lalu kita oke, dan coba kita koneksikan kembali. Tetap ya, tetap saya belum bisa, alias unable to connect to this network. Kemungkinan besar tuh permasalahannya adalah di bagian driver adapternya. Ya sinilah, ini drivernya ini mungkin minta diupdate atau sebagaimana lah. Yang jelas permasalahannya kemungkinan besar di sini ya. Cara memperbaikinya, kita lanjut ke cara berikutnya ya, yaitu cara keempat. Teman-teman tetap semangat, karena di sini tempat saya juga belum connect tadi ya. Nah, teman-teman lihat sendiri, atau kita coba lagi sekali lagi. Oke, kita lanjut ke cara yang keempat. Mudah-mudahan cara yang keempat ini bisa lah. Kita kembali lagi ke Windows ini ya, start ya. Kita klik kanan, lalu kita klik device manager, lalu kita kembali ke network adapter, kemudian kita klik lagi di bagian wireless yang kita pakai tadi ya. Nah, di sini tempat saya. Di sini kalian bisa coba
disablekan device-nya. Kita disable. Oh yes. Nah ini sudah disable ya. Kemudian coba kita enablekan kembali. Nah seperti itu. Jika sudah, kita lanjut, coba kita koneksikan lagi. Gagal lagi teman-teman. Di sini tempat saya gagal lagi ya. Unable to connect to this netbox. Jika punya teman-teman juga gagal, maka kita kembali klik di network adapter ini ya, di wireless yang kita pakai, lalu klik kanan kembali, lalu kita klik update driver. Nah di sini, lalu kita klik yang bawah ya, browser my computer for driver software. Artinya kita mencari ya, mencari di mana software kita atau drivernya itu disimpan di komputer kita. Lalu kita klik yang ini, let me pick from a list of available driver on my computer. Kita klik di sini. Oke, nah di sini tempat saya ada 1 2 3 4, ada 4 ya. Dari keempat ini artinya salah satunya pasti ada yang bisa, seharusnya ya, seharusnya dari salah satu dari 4 ini bisa dipakai atau di update ya untuk kita ya. Jadi karena tempat saya ini 4, saya harus coba satu persatu. Caranya kita klik di sini, lalu kita klik next. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kemudian jika sudah, kita close ya, kita close dan kita coba koneksikan. Seharusnya sih bisa ya, tapi kan tadi ada 4, jadi kita coba satu persatu ya. Tetap belum bisa, tempat saya tetap belum bisa ya teman-teman. Jika punya teman-teman juga belum bisa, silahkan teman-teman coba update drivernya itu tadi satu persatu ya. Dan jika punya teman-teman juga belum bisa dengan cara ini, kita lanjut ke cara yang kelima. Mudah-mudahan cara yang kelima ini tuntas ya, bisa ya, alias bisa mengkoneksikan wifi kalian masing-masing. Sebelum kita lanjut ke cara yang kelima, ada baiknya jika teman-teman itu download driver adaptornya sesuai dengan tipe komputer kalian masing-masing. Kalian bisa download di Google maupun di web resmi dari drivernya. Silakan kalian tekan logo Windows di keyboard dan R, alias Windows R ya. Kita Windows terus R, kemudian kita ketik regedit lalu enter. Regedit ya, Rembang Inde, Garut Inde, Demak, Irian Timur. Regedit. Oke, regedit. Nah seperti ini, lalu kita tekan enter, kita tekan yes. Nah ini maaf ya teman-teman, saya habis buka tadi soalnya kan, habis buka di sini, jadi tampilannya sudah seperti ini. Seharusnya bukan seperti ini tampilan awalnya ya, jika kalian bukan buka ya. Namun jika punya kalian seperti ini, silahkan klik di bagian sini nih. Kita klik, lalu kita panah ke kiri sampai mentok.
panah ke kiri sampai mentok ya, 1 2, nah sampai mentok terus ke kiri, terus panah kiri terus sampai habis, sampai tersisa seperti ini ya, sampai mentok seperti ini dan sampai tersisa seperti ini, yaitu hanya tulisan komputer dan logo komputer. Kemudian pertama kita klik di sini di komputer, lalu kita klik yang kedua, nah, seperti ini. Lalu kita cari software di bawah sini, nomor 3 dari bawah, 1 2 3, kita klik juga, lalu kita cari Clasys. Nah ini dia, nah ini ya, kita cari Clasys, kita klik. Nah setelah ini banyak sekali, berapa ratus gitu, 300 sekian file seperti ini gitu. Jadi kita gulir sekali, kita cari local setting, atau jika kalian susah untuk mencari seperti ini, kita scroll kan lama ya, kita langsung aja di keyboard klik huruf L. Seperti itu, kita klik huruf L, di bawahnya ini ada local setting. Nah ini nih ya, setelah local setting kita klik ya, kemudian klik lagi software. Nah ini paling bawah ya, kita klik lagi software, kemudian Microsoft karena cuma satu-satunya jadi kita klik, lalu satu-satunya juga klik Windows, kita klik juga Windows, lalu di sini ada 2, kita klik yang atas ya, current version, kita klik di sini current version. Oke, kita klik. Nah di bagian sini ini ada 5 ya, 5 file ya, 5 folder. Kita klik yang nomor 4, yaitu Trinovity. Kita klik di sini, kita klik di bagian tulisan sini ya, atau di bagian foldernya ya, kita klik. Nah seperti ini. Nah di tempat saya ini ada 3 teman-teman. Mungkin punya kalian 5 ya, mungkin sekitar 5 lah mungkin biasanya. Jadi di sini kita klik yang tulisannya itu icon stream ya. Oke, tak tuliskan ya di sini ya, icon stream ya, icon stream tulisannya begini ya, icon biasa sih, stream. Nah seperti ini tulisannya, seperti ini icon stream. Kita cari yang ada tulisannya icon stream, tapi tempat saya sudah nggak ada. Nah, kita misalkan ini icon stream ya, icon stream, lalu di keyboard kita tekan del. Nah setelah ini kita tekan yes, ini ya, yes. Oke, lalu kita cari lagi, yaitu tulisannya adalah pas icon stream. Nah seperti ini tulisannya, seperti ini ya, posisinya di sini tulisannya seperti ini, pas icon stream, sama seperti tadi. Kita klik, lalu kita tekan del seperti itu, atau begini bisa, kita tekan del, kita klik kanan, kita tekan del, lalu yes. Nah seperti itu ya. Setelah itu kita silakan teman-teman restart komputer atau laptop kalian masing-masing. Kita restart, tunggu sampai selesai dan komputer kembali lagi bisa untuk digunakan untuk bekerja. Kita klik sini, kita koneksikan kembali, kita konekkan, kita masukkan sandi, seperti itulah. Oke, kita next, yes. Coba kita koneksikan, ya teman-teman, coba koneksikan.
punya saya ternyata belum bisa juga. Unable to connect to this network. Jika cara yang terakhir tadi ini belum bisa connect juga punya teman-teman, kita coba cara berikutnya ya. Caranya sih sebenarnya simple sekali, namun alangkah baiknya jika bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu ya, supaya saya lebih semangat. Semakin malam semakin semangat. Saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang komputernya sudah bisa koneksi dengan internet atau wifi. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Namun jika ada teman-teman yang komputernya belum bisa, kemungkinan besar yang bermasalah adalah driver adaptornya. Karena punya saya ini yang bermasalah adalah driver adaptornya ya. Terlihat perbedaan di sini. Yang pertama tadi adalah tipenya Realtek bla 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 802 bla 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 sekian begitu ya. Namun setelah saya lakukan dengan cara saya sendiri, cara akhir, sekarang bisa connect internetnya dan wirelessnya adalah ini. Nah, demikian teman-teman. Komputer saya sampai dengan cara yang terakhir juga belum bisa koneksi dengan internet, tapi saya yakin bahwa teman-teman yang melihat video ini dan mempraktekkan caranya pasti ada yang bisa atau sudah berhasil koneksi dengan internetnya. Usut punya usut, ternyata masalahnya di komputer saya adalah driver adaptornya. Cara yang saya lakukan sampai dengan komputer saya bisa koneksi kembali dengan wifi adalah mengganti USB wireless adaptornya dengan yang baru alias beli. Nah, di sini sementara saya install. Jika sudah beli, silahkan pasang dan install drivernya seperti yang saya lakukan ini. Alhasil wifi yang saya miliki kembali connect. Nah, terlihat di sini saya konekkan, saya connect otomatis, lalu saya konekkan dan berhasil. Saat ini komputer saya sudah terkoneksi dengan internet atau wifi. Itulah yang saya lakukan alias ilmu terakhir ya, yaitu beli barang yang baru. Karena jujur saya bukan ahli IT, jadi saya ambil jalan pintas, yaitu beli adapter yang baru. Dan alhasil saat ini komputer saya berhasil koneksi dengan internet seperti yang kalian lihat sendiri, dan saya bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan saya di rumah sambil bermain dengan anak dan istri. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila di video saya ini terjadi kesalahan ucapan baik sengaja maupun tidak. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Like, komen, dan share video saya jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.